Perkenalkan, nama saya Valesia, Prodi Hukum. Saya Rahmadani, Prodi K3. Saya Anjali, Prodi Manajemen. Saya Galuh Fairuz dari Prodi Manajemen Perhotelan. Saya Ini dari Prodi Farmasi. Saya Ahmad Nasrul Hafid dari Prodi Ilmu Politik. Saya Danis Rafid Kuantono dari Prodi Teknologi Haji Perikanan. Bye-bye. Sunan Ampel adalah sebuah situs bersejarah yang memadukan budaya Islam dan tradisi lokal Indonesia. Kini, kawasan Sunan Ampel bukan hanya destinasi wisata religi, tetapi juga pusat ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM. Kelompok kami ingin menelusuri relevansi budaya Sunan Ampel di era modern, dari kelarisan UMKM hingga antusiasme generasi muda dalam menjaga semangat ekonomi berbasis budaya. Di sini dengan Mas siapa? Abu Bakar. Oke, baik. Mas Abu Bakar, di sini kan Mas Abu jualan sarung, jualan kopiah, dan sebenarnya souvenir untuk yang ada di sini itu sejak kapan? 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Oke, baik. Lalu apa yang membuat toko jualan souvenir ini hingga bisa bertahan hingga saat ini, dilihat dengan pengunjung yang sering datang? Sekarang kan kalau bertahan sampai sekarang, kenapa? Karena kan sekarang kita jualnya bukan cuma offline. Ya. Kita kan juga ada offline kan dua. Apalagi kalau mendekati hari momen-momen tertentu kayak haji, Idul Fitri, itu kan ada peningkatan lah. Iya, berarti di balik modernisasi yang sekarang sudah meningkat seperti e-commerce gitu, berarti sangat menunjang untuk usaha Bapak ini ya. Iya. Perkenalan, saya dengan Ibu siapa? Ibu Wardah. Ibu Wardah, oke. Menurut Ibu sudah jualan berapa lama, Bu? Sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Oh, kira-kira berapa tahun? 10? Lebih. Oke. Menurut Ibu, kenapa kuliner di Sunan Ampel ini bisa bertahan sampai sekarang, Ibu? Ya, karena adanya makam Sunan Ampel sama Habib, makamnya Habib kan sering ditinjau orang. Jadi itu membuat di daerah Ampel ini menjadi ramai. Oke. Tapi kalau masalah rezeki kita tidak ada yang tahu, Allah itu yang tahu. Saran ramai ya alhamdulillah. Lihat kondisi kan gitu tuh. Nggak bisa terus ditarget. Ya kalau zaman-zaman dulu masih bisa ditarget. Kalau sekarang nggak bisa. Oh, berarti nunggu kayak ada event seperti Idul Fitri. Ya, habis ada itu mau puasaan, puasa, megengan kalau orang Jawa itu bilang. Oh. Bapak dengan siapa, Pak? Namanya? Bapak Ahmad Solihuddin. Bapak Ahmad Solihuddin. Iya. Oke, Bapak di sini saya jualan parfum itu jualan apa aja, Pak? Jual parfum aja. Parfum aja. Yang Iya. lainnya berarti enggak? Lainnya ini sorban. Oh, sorban. Ya, cuma berarti saudara. Oh, cuma saudara. Ya, cuma saya kalau jualannya yang parfum Fokusnya? aja. Oh, fokus parfum aja berarti. Iya. Terus kira-kira dari jualan parfum ini Bapak tuh sudah berapa lama, Pak, jualan parfum? Saya udah lama, kurang lebih 20 tahun. 20 saya tahun. kan asli sini. Oh, aslinya sini, Bapak. Asli Surabaya, Ya. asli Ampel. Itu dari banyak pengunjung yang sering lalu lalang di sini, kira-kira yang beli jualan Bapak tuh rame nggak, Pak? Bukan soal rame, yang diminati pemziarah itu biasanya umumnya itu ya kurma sama parfum. Oh. Itu kan dia untuk oleh-oleh, buat oleh-oleh gitu. Kalau pengunjungnya ya sih apa itu semua kalangan, golongan, bahkan luar negeri bisa. Iya. Sini Mas kalau hari biasa memang agak sepi ya. Tapi kalau hari-hari libur kayak Minggu atau hari libur atau hari apa gitu rame full. Kalau ini, Pak, kalau yang terakhir dari tren penjualan, kira-kira waktu kan Bapak udah 20 tahun nih jualan. Iya. Nah, dari dulu awal jualan sampai sekarang itu kira tren yang beli itu malah meningkat atau menurun, Pak? Insya Allah malah meningkat. Oh, malah meningkat. Iya, karena kan makin tahun kan pengunjung makin ramai. Oh. Dulu itu pasarnya tuh daerah Ampel Suci tok. Sekarang kan Ampel Masjid. Nah, sini ini namanya Ampel Suci. Nah, awal mulanya sini tuh kampung. Justru makin ramai itu sama Pemkot itu dia
dibikinkan terminal baru, kandang pasar daging tuh Mas. Jadi ini pasar lama yang sebelah timur tuh pasar baru. Waktu itu dibikinkan kayak apa itu piber-piber tuh seng-seng jaga. Jadi kayak di model kayak pasar seng waktu di Arab di Mekah. Sekarang kan di Mekah kan tidak ada pasar seng. Sudah dibangun, direnovasi. Sebelumnya saya ngobrol dengan siapa? Putri kak. Dengan kakaknya? Umi. Kalau boleh tahu namanya? Muhammad Farel. Muhammad Farel, oke. Asal kakaknya dari mana? Dari Menganti kak. Dari Menganti. Kedamaian. Dari Kedamaian. Asal saya dari Probolinggo. Probolinggo. Iya. Ini kunjungannya yang keberapa kalinya di sini? Kalau sama ini sih udah kedua kali sih kak. Kedua kalinya. Kalau nggak salah itu 7 kali sama yang ini. Oh, 7 kali. Terus dengan kakaknya ke sini itu tujuannya apa? Dan untuk berziarah atau juga mempelajari sejarahnya? Untuk berziarah aja. Oh, iya. Saya cuma ziarah untuk mengalap barokahnya Sunan Ampel. Oh, ngalah barokah berarti Iya. berziarah aja. Iya. Oh. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Selain saya takmir di sini, saya juga salah satu dosen di bahasa Arab di Fakultas Adab Arabi atau Sastra Bahasa Arab. Berkenan untuk saya bertanya nilai-nilai tentang nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih dijaga oleh masyarakat di sekitar kawasan Sunan Ampel. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, tentu nilai-nilai budi luhur yang telah diajarkan oleh Sunan Ampel tentu akhlakul karimah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi beliau Rasulullah SAW diperintahkan atau menjadi seorang rasul itu untuk memperbaiki akhlak kaum muslimin, orang-orang Quraisy pada zaman waktu itu. Sehingga apa yang kita ambil dari nilai-nilai akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah, tentu Sunan Ampel masuk ke wilayah Nusantara ini selain untuk menyebarkan agama Islam adalah untuk memperbaiki akhlak orang-orang Nusantara pada waktu itu. Ya, itu yang kita kenal dengan molimonya. Molimo yaitu tidak mau melakukan 5 hal yang pada waktu itu terjangkit penyakit akhlak ya, yang ada pada tatanan sosial masyarakat orang-orang Jawa pada waktu itu, yaitu tidak mau melakukan minuman keras, mau minum, mau madat, tidak mau bernarkoba tentunya, mau main, tidak mau berjudi, mau maton, tidak asusila ya, kemudian mau maling, tidak mau mencuri gitu. Nilai-nilai ini kita terapkan di masyarakat ya, di masyarakat pada waktu itu, pada zamannya Sunan Ampel, sehingga beliau sukses menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Kemudian saya lanjutkan, bagaimana hubungan sosial antar warga dan antar warga dengan berziarah di sini terbentuk melalui nilai-nilai budaya Islam. Ya, jadi di sini para pengurus menyiapkan atau menyiapkan kebutuhan para peziarah di sini. Tentu seperti halnya apa saja yang dibuat ketika masuk ke masjid, misalnya untuk sholat ya, kita persiapkan untuk sholat ada sejadah, kemudian ada juga mukena untuk wanita. Juga para peziarah yang umumnya dari luar negeri ya, itu kami persiapkan untuk pakaian yang untuk aurat ya. Itu hubungan sosial dari pihak Sunan Ampel. Artinya kami menyediakan apa menjadi kebutuhan para peziarah di sini. Bagaimana peran lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan ekonomi di sekitar kawasan Sunan Ampel? Ya, tentu di sini kan banyak firqah. Tahu firqah ya? Firqah itu antar golongan. Ya, artinya di dalam Islam ini juga ada beberapa
aliran-aliran ya yang mungkin berbeda satu sama yang lainnya. Sehingga untuk cara menjaga keharmonisan kita seling adakan dialog ya antar madhab, antar pemahaman begitu ya. Saya katakan mungkin seperti sekte ya, bukan sekte apa ya? Sekte bukan madhab lah. Ya kita mengadakan diskusi ya, terus menjaga. Tentu Islam itu kan dasarnya sama saja, Al-Quran dan hadis. Jadi kita menyatukan apa yang sama dan menghindari hal-hal yang berbeda. Sekian dari kami, kelompok 9 PDP 98. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima